Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajri Iksan, XXG MXG, salah satu dosen pada Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek pada tahun ini. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yakni Biokimia Dasar. Saya mengajar Biokimia Dasar pada semester genap Januari-Juni tahun 2026 dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah Biokimia Dasar ini adalah mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah KIM.62.0017. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar biokimia, melatih mahasiswa berpikir kritis dalam menganalisis hubungan, struktur, dan fungsi biomolekul, serta mengajarkan mahasiswa teknik-teknik dasar laboratorium biokimia pada sesi praktikum. Pembelajaran biokimia dasar dilaksanakan dengan blended learning, yaitu secara offline atau luring di dalam kelas, dan online atau daring melalui platform e-learning Universitas Negeri Padang pada smile.unp.ac.id. Mahasiswa dapat mengunduh RPS, bahan ajar, mengambil absen, dan memasukkan tugas pada portal ini. Sedangkan diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilakukan secara langsung di dalam kelas. Metode yang saya terapkan adalah metode aktif, partisipatif, berdasarkan dari kasus dalam kehidupan nyata. Metodenya yang pertama, ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap prinsip-prinsip dasar biokimia, serta struktur dan fungsi biomolekul. Yang kedua, studi kasus atau case method, yakni pembelajaran melalui kasus yang ditemukan yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Terkait capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Biokimia Dasar ini bisa dirangkum menjadi 3 pilar utama. Pertama, dari aspek sikap dan keterampilan interpersonal, yakni menghasilkan lulusan berkarakter baik yang menjunjung tinggi etika profesional serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dalam kerja tim, yang mana ini dirangkum di dalam CPL 1 dan 2. Kedua, dari aspek penguasaan pengetahuan. Mahasiswa dituntut untuk menguasai landasan teoritis yang kuat mengenai struktur, sifat, dan dinamika reaksi tingkat biomolekul, sekaligus memahami prinsip kerja instrumen analisis kimianya, yang mana ini tercakup pada CPL 3 dan 4. Ketiga, dari aspek keterampilan khusus. Mahasiswa harus mampu menerjemahkan teori ke dalam praktek laboratorium yang real. Mereka dilatih untuk andal dalam teknik eksperimen, serta mampu menganalisis dan memecahkan persoalan biokimia secara sistematis, yang mana ini merupakan intisari dari CPL 6, 7, dan 10. 3 pilar inilah yang kemudian akan kita turunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah selama 1 semester ke depan. Dari 3 pilar CPL yang sudah dibahas tadi, target tersebut kemudian diturunkan menjadi 5 capaian pembelajaran mata kuliah. Secara garis besar, kelima CPMK ini berfokus pada 4 hal. Pertama, terkait karakter dan kolaborasi. Melalui CPMK 1 dan 2, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memegang teguh etika akademik, tetapi juga terampil berkomunikasi dan bekerja sama di dalam tim. Kedua, pengembangan analisis kritis. Pada CPMK 3, mahasiswa akan dilatih untuk berpikir logis guna memecahkan berbagai persoalan biokimia secara nyata. Ketiga, CPMK 4. Di sini kita akan membedah tuntas prinsip dasar serta keterkaitan struktur dan fungsi biomolekul, mulai dari sel, karbohidrat, asam nukleat, hingga topik enzim yang akan menjadi bahasan pada video kali ini. Mahasiswa juga akan mengaplikasikan teori tersebut langsung melalui praktikum di laboratorium. Keempat adalah CPMK 5. Mahasiswa harus mampu menyajikan bagaimana potensi biomolekul tersebut jika diaplikasikan di dunia nyata, khususnya untuk sektor industri dan pangan. Dengan menguasai kelima CPMK ini, mahasiswa akan memiliki fondasi biokimia yang solid, baik secara teori, praktik, maupun terapannya. Materi pembelajaran yang dibahas pada mata kuliah ini mencakup pendahuluan, yang mana di sini kita akan berbicara tentang biokimia dan ruang lingkup serta peranannya. Yang kedua, struktur sel dan virus. 3, air pada sistem biologi.
4 karbohidrat, 5 protein, 6 vitamin dan mineral, 7 enzim, yang 8 lipid dan membran biologi, yang ke-9 hormon, dan yang terakhir adalah asam nukleat. Untuk pembahasan yang berkaitan dengan biomolekul, pembahasan akan ditekankan pada keterkaitan struktur dan fungsi dari biomolekul tersebut. Sumber pustaka utama yang dapat digunakan oleh mahasiswa adalah beberapa textbook biokimia seperti Menninger Principles of Biochemistry dari Nelson dan kawan-kawan, dan Principle of Biochemistry dari Moran dan kawan-kawan. Kemudian untuk pustaka pendukung, mahasiswa dapat mengunduh artikel penelitian, salah satunya artikel penelitian yang sudah saya publikasikan yang berkaitan dengan struktur dan fungsi biomolekul. Sistem penilaian dalam perkuliahan ini dilakukan secara terbuka. Item penilaian yang dimaksud yaitu 1 UTS, 2 UAS, ketiga tugas dan diskusi, keempat case method, dan yang kelima kehadiran di dalam kelas dan keaktifan di dalam kelas. Baiklah, untuk tahap selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah biokimia dasar berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswa sekalian. Kita bertemu lagi di perkuliahan kita kali ini, yaitu dengan mata kuliah biokimia dasar ya. Bagaimana keadaannya siang ini? Baik-baik saja? Baik, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Oke, baik. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita di bagian biokimia dasar. Dan sebelum diskusi atau perkuliahan kita mulai, marilah kita memulai perkuliahan ini dengan berdoa masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai kan? Sebelum kita masuk ke dalam inti pembicaraan kita pada perkuliahan kali ini, dipersilakan dulu kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian untuk mengambil absensinya sekalian di e-learning ya, di e-learning kita. Silakan diambil untuk menandakan kehadiran saudara di perkuliahan ini ya. Oke, baik. Jadi setelah kita ambil absen, baru kita masuk ke dalam perkuliahan kita. Jadi kali ini kita akan membahas topik lanjutan dari yang sudah kita bahas di minggu lalu, yaitu sekarang pembahasan kita adalah tentang enzim ya, enzim. Jadi saudara sekalian, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa ada satu biomolekul yang kita sebut sebagai protein ya, protein. Ada yang masih ingat apa itu protein? Ada protein? Ya, silakan. Protein merupakan makromolekul yang tersusun atas beberapa asam amino yang berkaitan secara melalui tanda terpidana. Oke, bagus ya. Jadi protein adalah biomolekul atau makromolekul yang terdiri dari susunan asam amino ya, susunan asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Dan salah satu jenis atau kelompok protein ini adalah enzim ya. Jadi enzim itu sebetulnya masuk ke dalam satu kelompok besar dari protein ya, protein. Hanya nanti enzim ini dia akan mempunyai fungsi tertentu. Oke, fungsi tertentu. Maka ini yang akan kita bahas kali ini saudara-saudara sekalian. Nah, ini adalah topik-topik atau tujuan pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Tapi pada bagian ini, topik ini akan saya bagi dua, yaitu tentang pertama tentang pemahaman kita mengenai prinsip-prinsip dasar tentang apa itu enzim, ya, apa itu enzim, yaitu dari nomor 1 sampai nomor 7 nanti ya. Kita akan bahas di sini dan ini akan kita potong di sini. Baru setelah itu di part kedua kita akan lanjutkan tentang katalisis enzim atau kinetika enzim. Oke, bagaimana enzim itu melakukan reaksi, seperti apa mekanismenya dan seperti apa nanti kita menghitung laju reaksinya. Ya, tapi untuk yang kinetika ini akan kita lakukan di minggu depan. Ya, akan kita lakukan minggu depan. Jadi kali ini kita hanya akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari makromolekul ini dulu saja. Ya, jadi kita akan membahas mulai dari apa itu enzim sampai nanti bagaimana dia bekerja. Oke, sampai nomor 7. Oke, baik. Nah, jadi begini saudara sekalian.
enzim itu adalah salah satu jenis protein makromolekul yang mempunyai fungsi khusus, dan fungsi itu adalah katalis, ya. Fungsi itu adalah katalis. Ada yang masih ingat apa itu katalis? Ya, silakan Bobby. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Dapat mempercepat laju reaksi. Bagus, Bobby. Jadi katalis adalah suatu senyawa kimia yang dapat mempercepat laju reaksi. Nah, karena enzim merupakan katalis, maka biasanya dia dinamakan sebagai atau disebut sebagai biokatalis, ya, yaitu katalis atau zat yang mempercepat laju reaksi untuk reaksi-reaksi yang ada di dalam organisme hidup. Organisme hidup. Jadi makanya kita sebut sebagai bio. Ini adalah bagian-bagian yang membuat enzim itu menjadi istimewa dibandingkan katalis-katalis yang lain, saudara sekalian. Ya, pertama adalah tadi kita sudah melihat bahwa enzim itu berfungsi sebagai katalis, ya. Nah, tadi katalis sudah dijawab oleh Bobby bahwa katalis adalah zat kimia yang dapat mempercepat laju reaksi. Nah, yang kedua adalah enzim itu mengkatalisis dengan spesifisitas yang tinggi, saudara sekalian. Artinya dia sangat fix untuk satu reaksi, ya. Jadi satu reaksi, satu katalis biasanya. Gitu ya? Jadi dia sangat spesifik, untuk sangat spesifik sekali. Nah, yang ketiga, enzim ini biasanya mengkatalisis dengan bisa mengkatalisis reaksi-reaksi yang berpasangan. Ya, ada yang sudah membaca ini apa maksudnya dari yang ketiga ini? Ada tadi yang siapa kira-kira yang bisa? Ya, silakan Iqbal. Cepat enzim itu dapat menghubungkan dua reaksi, yaitu reaksi yang melepaskan energi dengan reaksi membutuhkan energi, sehingga reaksi tersebut tidak dapat berlangsung dari cepat energi. Oke, ya. Oke, jadi dia bisa menghubungkan beberapa jalur reaksi, ya. Bisa menghubungkan beberapa jalur reaksi. Nah, itu salah satu keistimewaan enzim. Oke, salah satu keistimewaan enzim. Nah, yang keempat, inilah yang merupakan bagian yang paling istimewa dari suatu enzim. Berbeda dengan katalis-katalis yang lain, saudara sekalian. Biasanya katalis, entah itu katalis heterogen atau katalis homogen yang lain, biasanya dia hanya berjalan untuk satu bagian saja. Ketika dia mempercepat, sudah dia akan mempercepat saja. Tapi enzim berbeda. Enzim ini bisa diregulasi. Diregulasi itu nanti kita bisa mengatur, ya, bisa mengatur. Nah, ada yang sudah bisa menjelaskan mengenai ini, mungkin bisa apa yang dimaksud dengan regulasi dulu. Bisa, silakan. Ya, Sandira, silakan. Enzim ada regulasinya ada dua, terus enzim itu dapat mempercepat reaksi yang disebut dengan aktivator, dan yang kedua enzim dapat memperlambat reaksi yang disebut juga dengan inhibitor. Inhibitor, ya. Jadi di dalam dunia enzim kita mengenal dua istilah, ada aktivator dan ada inhibitor, ya. Ada inhibitor. Jadi kita bisa kalau kita ingin cepat kita kasih aktivator. Kalau kita ingin memperlambat, kita perlambat nanti dengan inhibitor. Bahkan kalau kita ingin menghentikan reaksi, kita juga bisa melakukannya dengan inhibitor nanti, saudara sekalian. Ya. Nah, ini kira-kira bagian utama dari enzim, ya. Jadi enzim itu terdiri dari beberapa part yang biasanya di buku-buku textbook kita lihat dia digambarkan seperti ini, ya. Ini bagian-bagian enzim. Ada yang sudah membaca dulu nih? Ada? Ya, silakan Juni. Baik, pada pertimbangannya ada yang pertama yaitu protein. Protein di sini merupakan bagian protein enzim yang berlemak. Nah, yang berada dalam keadaan tidak dapat bekerja. Kemudian ada koenzim atau kofaktor yang bergabung dengan enzim. Kemudian setelah bergabung terbentuklah mulai enzim atau enzim yang sudah aktif. Di sini ada substrat di sini masuk dalam ikatannya yang aktif pada holoenzim. Kemudian holoenzim di sini mengkatalisis reaksi sehingga substrat diubah menjadi produk. Setelah reaksi selesai, produk dilepaskan dan enzim dapat digunakan kembali untuk mengkatalisis reaksi berikutnya. Oke, bagus ya. Jadi dari penjelasan tadi dapat kita lihat bahwa enzim itu terdiri dari beberapa bagian, saudara sekalian. Pertama yang kita kenal sebagai apoenzim. Apoenzim adalah bagian protein dari suatu enzim. Nah, ini dia. Oke, bagian utama ini kita sebut sebagai holoenzim. Oke, jadi kalau kita simpulkan, holoenzim itu adalah apoenzim yang bergabung dengan koenzim. Bisa juga nanti dengan gugus prostetik atau dengan ion-ion logam. Ya, ion-ion logam. Nah, holoenzim lah, inilah yang kita kenal sebagai enzim fungsional. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian kedua, saudara-saudara sekalian, yaitu bagaimana cara kita menamai enzim.
dan bagaimana para ilmuwan itu mengklasifikasikan enzim. Karena enzim itu juga adalah suatu bahasan yang sangat besar Pak. Bahkan enzim ini saking besarnya dia memunculkan satu organisasi internasional yang fokus hanya membahas enzim. Itu nanti yang kita kenal sebagai IUBMB, ya, International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Nah, berdasarkan klasifikasi enzim, saat ini kita mengenal 3 jenis klasifikasi enzim. Enzim ini sangat sering kita kenal. Ada yang teringat di kepalanya, yang enzim bernama-nama ujungnya ase. Ya, silakan. Contohnya seperti amilase, lipase, Nah, gitu ya, itu amilase, lipase itu adalah jenis enzim. Jadi kalau saudara menemukan ada senyawa kimia yang endingnya adalah ase, itu secara umum dia adalah enzim. Nah, yang ketiga, ini justru yang merupakan inti pembicaraan kita sekarang, ya, bahwa organisasi internasional yang tadi yang kita sebut sebagai IUBMB itu melakukan satu klasifikasi spesifik untuk enzim yang menarik. Mereka memberikan kode-kode tertentu terhadap enzim, yang kode ini nanti kita kenal dengan isi number, ya, kita kenal sebagai isi number. Jadi nanti kita akan mendapatkan enzim yang model-modelnya begini, ya, ada isi numbernya 3, 1, 3, isi 6, 1, 1 dan seterusnya. Yang paling penting bagi kita pada pembahasan kali ini sebetulnya adalah angka yang paling pertama. Angka paling pertama apa itu? Nah, ini kita lihat sekarang, ya. Ini adalah laman, saya coba sempat mengambil laman depan dari web IUBMB. Di situ IUBMB melakukan pengklasifikasian enzim dengan membagi enzim menjadi 7 kelas. Dengan membagi enzim menjadi 7 kelas. Yang kita kenal pertama adalah oksidoredukase, yang kedua adalah transferase, ketiga adalah hidrolase, keempat adalah liase, kelima adalah isomerase, keenam ligase, dan yang ketujuh translokase. Oke, baik, itu saudara sekalian. Nah, kelas-kelas enzim, ya. Nah, jadi sekarang kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai kelas-kelas enzim ini, isi number ini. Saya akan memberikan saudara kasus yang masuk ke dalam bagian glikolisis, ya. Sebagai pengetahuan awal adalah glikolisis adalah suatu reaksi metabolisme di dalam tubuh untuk mencerna gula yang terdiri dari 10 tahap. Nah, nanti di dalam kasus-kasus ini saya sudah berikan bagian-bagian narasi kasusnya di sini. Saya ingin saudara mengidentifikasi nanti di dalam bagian kasus ini apa, di tahap mana nanti reaksi kasus yang saudara dapatkan. Itu pertama, ya. Silakan diperhatikan. Jadi di tahap mana dia dari 10 tahap. Lalu yang kedua nanti apa nama enzimnya. Oke, saudara akan saya minta untuk mengangkat ini nanti apa nama enzimnya. Lalu setelah itu apa substratnya. Nah, tadi kita mempelajari, ya, bahwa enzim itu dia punya substrat. Oke, substrat. Lalu setelah itu baru kita berakhir di yang terakhir tadi, saudara sekalian, yaitu berapa isi number, ya, berapa isi number dari enzim yang akan saudara dapat. Oke, jadi saya akan membagi saudara menjadi 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4, ya. Saya akan bagikan, saya sudah buatkan lembar kerjanya. Saya akan bagikan di sini. Di sini saya sudah berikan narasi kasus yang khususnya. Oke, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, ya. Oke, baik. 1 sampai 2 menit ke depan saya persilahkan saudara untuk bergabung dan berdiskusi sesama kelompoknya. Oke, sebelum nanti setelah itu kita melakukan presentasi singkat mengenai kasus ini. Silakan. Silakan dilakukan diskusinya selama 1 sampai 2 menit ke depan, ya. Silakan. Oke, silakan juga nanti dicari isi numbernya dari laman yang tadi sudah kita tunjukkan di depan, ya. Isi number silakan diakses dengan device saudara masing-masing. Oke, sudah, silakan dipersiapkan, kita masuk ke dalam sesi presentasinya, ya. Ya, oke, baik. Saya silakan kepada kelompok 3 terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan perwakilan kelompok 3 di depan untuk
menghadap ke teman-teman. Nah, baru kemudian silakan. Jadi dari narasi kasusnya, yaitunya hasil pemotongan gula dari tahap sebelumnya itu menghasilkan dua molekul yang berbeda. Sayangnya, enzim pada tahap glikolisis selanjutnya sangat memilih. Ia hanya mau menerima satu jenis molekul saja, yaitunya G3P, agar molekul yang satunya lagi DHAP tidak terbuang sia-sia. Sel harus mengubah struktur susunan atomnya menjadi bentuk molekul yang bisa diterima oleh jalur glikolisis. Oke, nah itu kasusnya ya. Sekarang kita minta hasil eksplorasi dari kelompok 3 tentang 4 pertanyaan tadi. Ya, silakan kelompok 3. Sebutkan. Baik, ada jawaban dari kami dan diskusi kami. Yang pertama itu di mana tahap reaksi ini terjadi. Nah, jawabannya itu pada tahap 5. Kemudian apa nama enzimnya? Enzim di sini adalah enzim triofosfat isomerase atau TPI atau TIM. Kemudian apa nama substrat dan produknya? Nah, nama substratnya di sini adalah dihidrosiaceton fosfat atau DHAP. Kemudian dia menjadi gliseril D3 fosfat atau 3G3P. Kemudian berapa IC number beserta makna angka pertamanya? Jadi IC numbernya di sini adalah IC 5311 atau 5.3.1.1, di mana angka depan 5 ini menunjukkan kelas utama isomerase karena enzim ini hanya merombak susunan atom di dalam molekul yang sama tanpa menambah dan mengurangi unsur apapun. Oke, baik. Jadi tadi isi nomornya berapa? 5 berapa? 5.3.1 kemudian 1 lagi 5311 ya. 5. Dan kita fokus ke angka 5-nya dulu saudara sekalian. Kita lihat tadi di sini isi 5, berarti dia masuk ke dalam kelas enzim kelima, yaitu merupakan enzim isomerase. Jadi enzim ini sebetulnya dia hanya mengubah stereoisomer dari senyawanya. Dia tidak melakukan apapun sebetulnya. Dia tidak melakukan reaksi pemutusan dan penyambungan ikatan, tapi dia hanya menukar posisi atom-atomnya di dalam ruang. Ya, nah itu yang dimaksud dengan angka pertama ini, saudara sekalian. Jadi ketika kelompok 3 mendapatkan isi 5, berarti dia merupakan enzim kelas kelima. Baik, saudara sekalian, itu sesi bagian sesi diskusi kita pada pertemuan enzim kali ini. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di bagian awal, untuk minggu depan kita akan melanjutkan diskusi kita tentang kinetika enzimnya. Bagaimana enzim ini melakukan reaksinya, ya, seperti apa mekanisme reaksinya dan bagaimana cara kita menghitung laju reaksi enzimatis. Nah, itu yang akan kita lakukan minggu depan ya, sebagai pelengkap dari topik besar enzim kita ini. Ya, nah untuk itu minggu depan saya minta saudara membaca-baca dulu sebelum itu, karena minggu depan, khusus untuk minggu depan saudara sekalian, kita akan melakukan quiz di awal pertemuan ya. Di awal pertemuan kita akan lakukan quiz dulu untuk melihat bagaimana sebaran pemahaman saudara terhadap bagian dari mekanisme reaksi enzim ini. Oke, baik. Dan untuk kali ini saya juga sudah membuatkan latihan bagi saudara di Smile masing-masing. Silakan nanti tugasnya dikerjakan di rumah untuk masing-masing, setiap masing-masing diisi Smile-nya masing-masing, dan nanti kita akan melakukan evaluasi terhadap apa yang saudara tugas yang saudara kumpulkan di Smile ya. Jadi silakan dilakukan secara daring ya, daring di Smile masing-masing saudara sekalian. Oke, baik. Itu saja mungkin. Ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita menutup atau menyelesaikan sesi perkuliahan kita ini? Tidak? Cukup ya? Cukup? Oke, baik. Untuk itu kita sudahi, saya kira kita sudahi pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di minggu depan saudara sekalian, di waktu dan jamnya, di waktu dan tempat yang sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita menyaksikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa pada mata kuliah Biokimia Dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.